Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'amihi wa ala ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa rasulullah. Segala puji kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah mengumpulkan kita kembali di pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Sebelum saya memulai, kita sedikit mengulas yang terakhir kita berhenti adalah kita membahas tentang hadis Jibril, hadis yang sangat terkenal yang berbicara tentang induk daripada keilmuan Islam. Dalam hadis Jibril kita menemukan bahwa semua induk daripada keilmuan Islam bertumpu pada 3 perkara: al-iman, al-islam, wa al-ihsan. Iman, kita berbicara tentang keyakinan. Di sana ada 6 rukun iman. Lalu al-islam, kita berbicara tentang tiang-tiang daripada agama ini dengan 5 perkara rukun Islam. Lalu kita berbicara tentang al-ihsan. Ihsan ini adalah penyucian hati. Dari iman, nantinya kita berbicara tentang akidah. Dari Islam, kita berbicara tentang fikih. Dari al-ihsan, kita berbicara tentang tasawuf. Penamaan seperti tasawuf bisa saja berubah atau berbeda dari satu golongan terhadap yang lain. Dan penamaan ini memang tidak ada dahulu di zaman Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanannya agama ini kita menemukan 3 induk agama, 3 induk daripada keilmuan Islam. Dan yang pertama yang menjadi lanjutan pada kita pagi hari ini adalah kita berbicara tentang iman yang beranjak pada akidah. Dalam akidah ini yang utama adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita akan memasuki dan mulai menyusurinya bertahap untuk mendapatkan pemahaman yang benar sebagai seorang muslim dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah kajian ini adalah bagian keempat daripada seri kajian yang sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Dari bagian keempat ini kita akan memiliki 3 sesi dalam membicarakan tentang akidah, khususnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesi pertama pada hari ini, lalu kita akan memasuki sesi selanjutnya yang berbicara lebih detail lagi, dan kita akan mengupas syarah atau penjelasan daripada aqidatul awam. Lalu setelah itu kita akan menyusuri nama-nama Allah yang maha indah dalam Asmaul Husna. Kita akan membicarakan hal itu dalam sesi terakhir, insyaallah ta'ala. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim aidan ya ayyuhalladzina amanu
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-lail wan nahar la'ayati li ulil albab. Sadaqallahu Ta'ala al-azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diagungkan dan dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Jalla Jalaluhu, dialah Allah yang maha mulia, yang maha megah, yang maha agung, yang maha mengetahui, yang maha menyayangi, dan begitu mesra kasih sayangnya kepada kita semua. Dialah Allah, Tuhan daripada Nabi Muhammad SAW, Tuhan kita, Tuhan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam manapun jua. Dialah Allah, Tuhan yang maha penyayang, yang menyayangi kita, dan sangat mesra kasih sayangnya kepada kita semua, kaum mukminin, hingga terus kepada akhirat nanti. Dialah Allah Ar-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang maha pemurah, yang maha menyayangi, dan menyayangi hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini, yang beriman kepadanya, dan menyayangi semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, ciptaannya. Dialah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama untuk bersama-sama duduk dalam satu majelis yang Allah berikan kesempatan bagi diri kita, memudahkan langkah kita untuk berkumpul di sini, untuk mendekat kepadanya, untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Jibril, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW, lalu diberikan kepada orang-orang yang soleh, para tabi'in, tabi'in, dan para ulama yang soleh, terus menerus kepada kita semua. Ini adalah suatu kenikmatan, dan kenikmatan yang luar biasa, anugerah Allah yang tiada ternilai adalah Dia memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mengenalnya, kesempatan untuk dekat dengannya. Bukankah ketika Bapak Ibu dimudahkan langkahnya ke sini untuk mendengarkan sama-sama, untuk melihat dan berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebesaran Allah, akan ilmu Allah, bersama-sama ada di sini adalah langkah yang dimudahkan oleh Allah, yang menandakan kasih sayangnya yang luar biasa diberikan kepada kita semua. Itulah sebabnya kita bersama-sama berkumpul di sini untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karunia-Nya yang luar biasa ini adalah nikmatnya untuk merasakan yang disebut dengan iman. Iman ini adalah keyakinan kita yang ada di dalam sanubari kita, yang kita meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita meyakini akan pesan-pesannya Nabi Muhammad SAW, yang kita meyakini akan ajaran agama Islam ini adalah satu-satunya ajaran yang benar, yang membawa kita selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus membukakan pintu rahmatnya, pintu kasih sayangnya bagi kita semua, agar kita bisa terus-menerus duduk dekat kepada Allah melalui daripada kajian-kajian majelis ilmu dan zikir. Dalam majelis-majelis seperti ini, kita diberikan kesempatan untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah. Bukankah Allah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk berada di sini? Kita bisa saja dalam satu waktu sedang tidur, dalam satu waktu dalam keadaan sibuk terhadap urusan duniawi kita. Namun Allah bebaskan daripada itu semua. Allah bebaskan daripada itu semua. Dan Allah berikan kesempatan untuk hadir di sini. Karena saya yakin ini semua adalah min fadli Rabbi, bagian daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Semoga ini bisa menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua untuk mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia ini, seorang muslim, manusia ini jika walaupun tidak memahami ayat-ayat atau tidak ada ayat-ayat yang turun, namun mereka sebagai manusia memiliki fitrah, suatu sifat yang sangat alamiah dalam diri mereka masing-masing adalah keinginan untuk mengenal Tuhannya. Dan keinginan untuk mengenal Tuhannya ini akan muncul ketika mereka hidup di muka bumi ini. Mereka akan beranjak merasakan bahwa saya menginginkan, membutuhkan untuk mengenal siapa pencipta daripada diri saya ini. Siapa yang menciptakan diri saya ini. Allah pasti akan menganugerahkan hal seperti itu. Sehingga dalam perjalanan hidupnya tidak mungkin dia kosong, tidak mungkin dia sepi. Tidak mungkin. Manusia akan mencari Tuhannya. Dia membutuhkan Tuhannya. Dia membutuhkan untuk berbicara dan mengetahui hakikat dirinya, siapakah dia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita ini sebelumnya kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan kita berasal daripada ketiadaan yang awalnya hanyalah setetes air sperma yang berjumpa dengan sel telur, lalu ada pembuahan menjadi segumpal daging, lalu menguat di dalam rahim dan tumbuh menjadi bayi, dan bayi ini lalu keluar daripada rahim ibunya, lalu disusui, dan dia beranjak menjadi manusia yang remaja. Setelah itu menjadi manusia yang dewasa. Dalam kehidupan perjalanan hidupnya ini, dia akan menemukan dirinya bertanya, siapakah diriku ini sebenarnya? Lalu dalam pertanyaan itu, kadang-kadang dia mengalami kesedihan dan kesepian. Pada saat-saat itu, dia tidak sepatutnya bersedih atau mengalami kesepian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya, yang memberikan makan pada dirinya, yang membiarkan ia tumbuh, tidak akan membiarkan dia seorang diri. Tidak akan membiarkan dia tanpa pengetahuan untuk mengenal Tuhannya. Dan ketahuilah bahwa ada Rabb yang maha murah, yang maha penyayang, yang menyayangi dengan mesra terhadapnya, bahwa dia bisa berkata-kata, berbicara, berkomunikasi kepadanya. Dialah Allah yang sayang terhadap hamba-hambanya. Maka tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana. Apalagi sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita dibekali dengan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan pemahaman-pemahaman para ulama yang mengikuti jalan-jalannya orang-orang yang soleh terdahulu, salafus soleh, hingga Rasulullah SAW. Ini semua menjadi pokok bekal bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kita menjadi orang yang sepi dan sedih dan kosong, yang dijumpai dengan banyak orang di negeri-negeri yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Sang Pencipta yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Atau mereka yang sekedar hanya merasakan adanya kekuatan yang begitu besar, namun tidak mempercayai ajaran agama Islam. Atau mereka orang-orang yang disebut dengan agnostik. Bagi mereka, orang-orang seperti ini, dalam kehidupan mereka, ada satu ruang yang begitu kosong dalam dirinya, yang mencari-cari, yang bertanya-tanya, kemana aku akan pergi, dan dengan siapa aku akan berjumpa nanti.
Atau bahkan mereka mengabaikannya, bahwa setelah kematian itu sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kosong, mati, berhenti. Namun kita tidak. Kita mempercayai ketika kita mati nanti, wafat, kita akan meneruskan perjalanan ini kepada Allah Azza wa Jalla dan terus berlanjut. Bahkan kita tidak menyadari bahwa dulu kita pernah diambil sumpah kita, janji kita. Ketika ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Lalu kita mengatakan, "Allah, bala syahidna." Kita telah berjanji, kita telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Namun kita lalai, kita lupa, kita tidak merasakan itu. Namun sebenarnya kita telah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka dalam perjalanan hidup ini kita diberikan kenikmatan, karunia untuk mengenal Tuhan, mengenal dan mendekat kepada Tuhan. Maka bukankah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama ini dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang yang maksum, yang tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan bagi dirinya. Beliau seorang yang memahami agama ini dengan mumpuni, dengan kesungguhan. Namun beliau terus-menerus beribadah, mendekat kepada Allah. Bahkan suatu ketika kakinya terlihat begitu bengkak karena lamanya dia beribadah menghadap kepada Allah. Dan ditanya oleh istrinya, seseorang yang sudah sosok yang sangat mumpuni dengan sempurna, apakah masih terus-terus beribadah seperti itu? Lalu beliau hanya mengatakan dengan sederhana, dia ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang nabi yang maksum tiada salah, namun tidak melalaikan atau berkata dengan semena-mena bahwa dirinya orang yang bersih, lalu tidak memerlukan lagi untuk beribadah. Beliau malah mengatakan, bukankah aku ini menjadi orang yang bersyukur? Bukankah kita semua juga pengen seperti Nabi Muhammad SAW untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari agama ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mendekatkan kita kepada Allah. Lalu selain daripada kita merenungkan yang seperti saya katakan sebelumnya, bahwa seseorang itu pasti ada keinginan untuk mengetahui Tuhannya, untuk mendekat kepada Tuhannya, untuk bertanya hakikat hidupnya, hakikat dirinya, yakni bertafakur, berfikir, dan melihat daripada alam ini, tanda-tanda kebesaran. Di samping itu, seorang mukmin diberikan keistimewaan, yakni kitabullah, yang menuntunnya untuk keluar daripada kegelapan, mempelajari ayat-ayat Allah, dan merenungkannya, membacanya, menyimaknya, dan juga menghayatinya, sehingga mendapatkan petunjuk-petunjuk itu semua. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati, yang disayangi Allah, ibu-ibu juga begitu. Allah itu sayang sama kita. Allah itu tidak akan mengabaikan kita. Inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafi al-laili wal nahar la'ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda, ada ayat-ayat yang memperlihatkan, yang memberikan petunjuk bagi ulil albab. Ulil albab, mereka yang berfikir, yang berzikir, yang merenungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepanjang Ramadan kemarin dalam kajian-kajian saya menyampaikan selalu bahwa di malam hari ada semut-semut hitam yang berjalan di atas bebatuan. Berjalan di atas bebatuan yang warnanya hitam, di dalam hutan yang gelap gulita.
yang tiada melihat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami Al-Basir, Dia yang maha melihat dan maha mendengar. Dia melihat semut-semut yang melangkah itu, yang kita tiada melihat dengan keterbatasan kita. Dan Dia mendengar derap langkah semut-semut itu yang begitu halus, yang bergerombol begitu banyak. Dia mendengar itu semua, sedangkan kita tidak mampu mendengar itu semua. Dan Dia waktu bersamaan mendengar semuanya, suara-suara bunyi-bunyi yang ada di manapun juga. Bapak Ibu yang masih mengorok, atau sesiapapun yang mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan, dia mengetahui, mendengar itu semua dalam waktu yang bersamaan. Dia melihat semut-semut yang begitu kecil itu. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia mengetahui jika ada seseorang yang mengambil segenggam atau 2 genggam daripada beras-beras yang disimpan di gudang-gudang penyimpanan beras, berapa jumlah sebenarnya dan berapa banyak yang diambil, sehingga berapa banyak yang berkurang, Dia yang maha mengetahui butiran-butiran beras itu semua. Apakah ada teknologi yang bisa menghitung berapa banyak butir-butir pasir yang ada di padang Sahara, yang ada di padang-padang gersang di Maroko sana? Siapakah yang mengetahui jumlah butiran-butiran pasir itu? Tidak ada, kecuali Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. As-Sami Al-Basir, Dia maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui. Al-Alim, berapa jumlahnya itu semua. Allahu Akbar. Kita tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki daya upaya, tapi Allah mengetahui. Bukankah Allah yang menjadikan seperti di sekeliling tempat tinggal kita ini begitu hijau? Kita jalan pergi keluar, kita mengelilingi danau, begitu banyak keindahan, dedaunan yang warna hijau berpasang-pasangan, yang kita tidak melihat secara langsung bahwa itu benar-benar berpasang-pasangan. Namun Allah yang memberikan petunjuk bahwa mereka berpasang-pasangan, dan kita beriman bahwa itu berpasang-pasangan. Dari situ kita akan mengenal dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita ini memiliki lahan di Bogor. Dia memiliki kesenangan untuk bercocok tanam. Apapun dia katakan, dia senang untuk menanaminya. Entah itu akan gagal atau tidak menjadi tumbuhan. Namun ketika dia bercocok tanam, dia menanam sesuatu dari benihnya, lalu timbul batangnya. Dari batang ada dahannya, dari dahan ada daunannya, lalu ada buah-buahan yang tumbuh di situ. Jika kita lihat dari slow motion yang begitu lambat, seperti kita melihat dalam acara-acara yang menggambarkan tentang tumbuhnya hewan-hewan dan tumbuhan, kita akan takjub melihat bagaimana ini bisa berkembang dan menjadi dedaunan. Lalu tergerak dalam hati kita, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Lalu kita terus bersikir melihat keagungan kebesaran Allah yang menumbuhkan semua ini. Maka benar-benar menakjubkan, kegiatan menanam itu sendiri memiliki kegiatan yang makna serat dengan rohani yang begitu kuat. Saya ingat dahulu ketika tinggal di Amerika Serikat bahwa banyak orang non-muslim di sana yang senang menanam, bercocok tanam. Karena apa? Bukan karena untuk penghidupan mereka, bukan. Namun mereka merasakan ada kehidupan rohani yang ada di situ, yang mengisi kekosongan-kekosongan mereka. Karena mayoritas mereka tidak berpercaya kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka merasakan ada yang mengisi diri mereka di situ. Kenapa? Karena Allah memberikan mereka dekat dengan fitrahnya. Mereka bisa merenungkan bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh. Bagaimana dari tanah yang tiada apa-apa, lalu tumbuh menjadi rumput-rumput yang hijau. Lalu tumbuh ada bunga-bunga daisy yang berwarna putih, dengan di tengahnya ada berwarna kuning, dan menjadi suatu keindahan. Atau buah-buahan yang ditanam, lalu menjadi suatu keindahan tersendiri. Dan itu menjadikan kita merenung. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun ketika merenungkan hal seperti ini, mereka akan lepas daripada penatnya.
mereka akan lepas daripada stresnya, sehingga mereka merenungkan dan mencari-cari siapa sebalik daripada pencipta ini semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang-orang Minang, mereka memandang ngarai si Anok di sana begitu indah. Namun ketika melihat ada ngarai-ngarai yang begitu indah di Australia, mereka begitu bangga dengan ngarai-ngarai itu. Dan ngarai yang ada di dekat Bukit Tinggi itu menjadi tiada sebanding. Lalu mereka pergi lagi ke Amerika Serikat. Di sana mereka bertemu dengan Grand Canyon yang begitu gagah, indah, yang sebetulnya hanya bukit-bukit bebatuan berwarna kuning ke orange-orange yang sepertinya biasa. Namun ketika orang melihat, begitu takjub melihat hal-hal yang seperti itu. Bukankah keindahan ini ada yang menciptakannya? Begitu juga ketika kita di Indonesia ini, hidup di muka bumi Indonesia ini. Di Indonesia ini kita merasakan diri kita ini sudah besar. Kita bisa melihat bapak ibu yang besar, kita membandingkan dengan semut yang begitu kecil. Namun ketika kita melihat diri kita di atas pesawat terbang yang barangkali sedang mengitari Jakarta ini atau Tangerang Selatan ini, kita melihat ke bawah, begitu kecil bahkan tak terlihat. Kita naik lagi ke atas, di satu pulau, Pulau Jawa ini sudah tidak terlihat diri kita. Kita naik lagi ke atas, sampai kita di luar angkasa sana melihat bumi ini. Barangkali bumi ini pun juga seperti itu. Pada kejadiannya, dia ini kecil daripada angkasa, galaksi yang begitu luas. Kita bahkan tak terlihat. Itulah manusia begitu kecil. Namun Allah SWT tetap memberikan yang kecil ini memiliki kemampuan untuk berpikir, merenungkan kebesaran Allah SWT yang tak terhingga, yang tidak bisa kita bayangkan. Subhanallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam buku saya ini yang berjudul Islam Agama Cinta, ada bagian-bagian yang saya share kepada khalayak umum. Bagian pertama berbicara tentang khutbah-khutbah saya di Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah bagian-bagian yang berbicara tentang esai-esai di Amerika Serikat. Lalu yang ketiga adalah bagian pengalaman dengan sesama muslim di sana. Dan yang keempat adalah puisi-puisi yang berbicara tentang keindahan agama Islam ini yang berpengaruh dan terikat atau berhubungan dengan pengalaman ketika di Amerika Serikat. Di antara yang saya ingin share atau bagikan pada saat ini adalah kisah munajat atau berdoa di Bryce Creek. Bryce Creek ini anak sungai Bryce. Bagian sedikit itu berkata seperti ini. Semerbak udara begitu sejuk menyegarkan seperti di pagi hari ini, menghantarkan kesenangan yang patut kita bersyukur kepada Allah SWT. Semua bagian dari kasih sayang Allah yang tidak bertepi. Bapak Ibu, bersih ocean, lautan kasih sayang yang tiada bertepi, itulah kasih sayang Allah SWT. Dalam bahasa kita adalah rahmatullah, rahmatnya Allah itu tiada tepinya, tiada habisnya bagi kita semua. Dia yang dan memesona untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Alam dan indah memesona ini menjadi bukti kebesaran Allah yang maha indah. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Maka dia ciptakan bumi ini, alam semesta ini dengan keindahan, dengan detail yang begitu indah. Jika Bapak Ibu orang Indonesia dan suka pergi ke hutan sana atau ke pantai dan merenungkan keindahan-keindahan, akan menemukan keindahan yang luar biasa yang Allah ciptakan. Jika Bapak Ibu pergi ke Saudi Arabia, di luar daripada Makkah dan Madinah yang tiada banding memang, kita berbicara tentang keindahan alam yang di sana. Begitu menakjubkan juga. Bapak Ibu pergi ke Eropa, Bapak Ibu pergi ke Amerika, Allah ciptakan keindahan sampai-sampai saya merenungkan
Allah begitu memanjakan orang-orang di Amerika ini dengan keindahan alam yang luar biasa. Dengan pepohonan dan daunan yang begitu hijau, yang tinggi menjulang tinggi, dengan gunung-gunung yang diliputi dengan es, dengan sungai-sungai yang begitu jernih dan bersih, dengan bebatuan yang kecil maupun yang besar, yang kita bisa duduk dan berdiri di atas sana, lalu kita bisa sholat di atas batu, dengan kubahnya adalah alam langit yang begitu luas ini. Bukankah ini suatu keindahan yang tiada tara, yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu segar udaranya, cerah cuacanya, jernih berkaca airnya, sehingga ragam warna bebatuan terlihat sejernih kristal, buih-buih air terjun yang berderu-deru, dan suara gemercik air yang memecah sunyi hutan ini. Ketika itu saya suka pergi ke hutan bersama kawan-kawan. Kadang saya pergi keluar dengan seorang kawan dari Palestina yang hidupnya memang terus-menerus dia berkutat di hadapan monitor karena dia seorang ahli komputer yang mungkin dalam hatinya pada saat itu suatu ketika nanti akan kembali ke Palestina dan membangun bumi Palestina dengan teknologinya. Aku tidak mengetahui di mana dia sekarang. Semoga Allah jadikan dia bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimah di sana. Jika dia sudah tidak ada lagi, pasti dia sudah harum menjadi seorang syuhada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah saudaraku yang mengajakku keluar ke hutan, lalu bersama-sama menikmati keindahan alam di sana, menghirup semerbak sejuknya pagi hari di hutan yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Sesekali suara burung meramaikan suasana hening, meski hanya sesekali. Inilah Bryce Creek, anak sungai kecil yang begitu memesona, bagian dari sungai Roe yang mengalir di tengah-tengah hutan Aqua di Oregon. Bryce Creek terletak di lingkungan pegunungan yang hijau dan buruh dengan bebatuan yang sampai berlumpur, yang enak sejuk dipandang dan bersandar pada narai sekelilingnya yang begitu luas. Lalu selaras dengan alam sekitar yang begitu indah ini, ada air sungai yang begitu jernih mengaliri bongkahan bebatuan besar, pepohonan hijau yang begitu lebat, udara bersih dan sejuk merasuk, dan masih banyak lagi yang tak terkira nikmat Tuhan yang dilimpahkan kepada kami siang ini. Membuat hati begitu senang, membuat senyum tak kunjung habis, dan lisan dimudahkan untuk bersyukur alhamdulillah. Buya Hamka, ulama kita dari negeri Nusantara ini, berkata yang menggambarkan di dalam tasawuf modernnya, orang yang ridho dan suka cita ketika melihat akan sekelilingnya seperti keindahan tadi ini, timbullah kesenangan dan rasa gembira. Kesenangan dan kegembiraan hati itu adalah pangkal jalan menuju kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Hal itu disandingkan dengan ridho dan keindahan alam. Maka ketika kita merasakan kesenangan lalu melihat keindahan alam ini yang begitu menakjubkan, kita pasti akan tergerak merasakan melihat siapakah pencipta di balik ini semua. Atau seorang muslim yang sudah mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maka dia akan terus teringat Tuhannya. Ketika teringat Tuhannya, dia akan tersenyum. Ketika dia tersenyum, dia akan mengucap alhamdulillah. Dan dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan lagi rezeki bagi dirinya. Dan dia semakin menjadi orang yang bersyukur. Maka ketika orang-orang ini keluar, melihat alam yang begitu indah, mereka akan terbawa dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Maka kita ingat, ketika dahulu bagi sesiapa yang kuliah tahun 90-an, awal 2000, kita di Indonesia mengenal dengan anak-anak muda kota yang suka dengan lingkop. Mereka memiliki tema kajian-kajian mereka di alam yang disebut dengan tadabbur alam, yang sebenarnya adalah tafakkur. Ketika mereka keluar ke alam dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di balik daun-daun yang hijau, bunga-bunga yang berwarna-warni, bebatuan besar yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengaliri di antaranya yang begitu jernih. Di situ mereka merenungkan, bertafakkur, memikirkan
melihat dan timbul di dalam hati mereka ketakjuban yang luar biasa. Maka ada baiknya bagi kita Bapak Ibu untuk sesekali kita keluar daripada penat hidup di kota, daripada penat dengan bising kehidupan sehari-hari yang memikirkan duniawi terus-menerus. Kita keluar ke alam, ke puncak, atau seperti Bapak pergi berkebun dan melihat sekitar kita yang begitu hijau dan menakjubkan. Di situ akan membawa kita takjub dan dekat sama Allah. Semakin sering kita lakukan itu, semakin kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin itu kita akan terbuka untuk mempelajari lagi Allah Azza wa Jalla. Siapa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka inilah di antara jalannya bertafakur kepada Allah. Bertafakur merenungkan kebesaran Allah. Bukankah Nabi Muhammad SAW suka berkhalwat, keluar, bertahanus? Dia menuju ke gua. Di dalamnya dia berzikir, bertafakur, bersendirian. Hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Gratis Bapak Ibu, tidak memerlukan biaya. Yang memerlukan keinginan kita untuk menyehatkan bukan hanya ragawi ini, namun akal fikir kita, hati kita dengan tafakur. Dahulu sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Darda memiliki kesenangan untuk bertafakur di ujung kamarnya, di rumahnya, seharian. Dia berdiam diri bertafakur, memikirkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhannya. Dia mendapatkan Allah Azza wa Jalla. Dia bahagia bersama Allah Azza wa Jalla. Jalan di antara kita untuk mendekat kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bertafakur di alam lepas untuk memikirkan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh al-lail wan nahar la'ayatin li ulil albab. Di situ kita merenungkan ayat ini bahwa dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memikirkannya, yang ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika mereka adalah orang-orang yang mengingat kepada Allah dengan banyak, dengan berdiri kiamat wa qu'udan dalam duduk, dan juga ala junubi dalam berbaring, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka mengangkat tangannya dan mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Sebagian ulama mengatakan kiaman wa qu'udan adalah sholat. Kiaman artinya berdiri, yaitu mereka sholat. Wa qu'udan, dan mereka bermajelis, menuntut ilmu. Lalu mereka berbaring, memikirkan kebesaran, mengingat kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan ini adalah zikir orang-orang yang dengan berdiri, dengan yang duduk. Dan sebagian mufasir menafsirkan dengan penafsiran yang lain. Lalu mereka berpikir akan kebesaran Allah dan mengakui bahwa tiada yang bisa menciptakan ini semua. Dan semua ini ada manfaatnya, bukan sia-sia. Tiada apapun yang di muka bumi ini yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Tiada. Allah ciptakan semua dengan manfaat. Semut yang begitu kecil yang kita lihat remeh, itu ada manfaat. Tanah pasir yang kita abaikan, itu pun ada manfaatnya semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat. Namun orang-orang yang terhijab, mereka tidak melihat itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah sematkan, taruh di muka bumi ini, di alam semesta ini, alam raya ini, di galaksi, yang semua diciptaannya ada tanda-tanda kebesaran.
Termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, di alam raya ini, dari dahulu hingga sekarang, amat terus-terus. Ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat kauniyah yang kita semestinya membacanya. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Kita bertadabbur alam, kita akan mendapatkan itu. Kita bertafakur merenungkan kebesaran Allah, kita mendapatkan daripada ayat-ayat kauniyah. Maka keluarlah, maka lihatlah, renungkanlah semua kebesaran Allah itu. Anda akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ilmuwan-ilmuwan yang tidak meyakini Islam, yang tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, yang tidak mempercayai agama Islam ini, atau mereka yang disebut dengan ateis, yang tidak mempercayai Allah dan agama, atau mereka yang agnostik, yang tidak mempercayai agama namun mempercayai bahwa ada kekuatan yang begitu dahsyat, yakni Tuhan. Mereka membahas, menemukan berbagai macam penemuan yang menakjubkan bagi kita. Lalu kita lihat, wah, ini penemuan saintifik. Mereka berbicara tentang Big Bang, teori yang begitu menakjubkan tentang asal muasal daripada penciptaan alam semesta ini. Lalu mereka berbicara lagi tentang alam yang dilapangkan. Mereka berbicara dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa survival of the fittest, siapa yang paling kuat, mereka akan kuat dan terus bertahan. Ketika kita menghadapkannya dengan tauhid, dengan agama Islam, ketika melihat bahwa itu berasal dari kita, kita menyanggahnya. Namun ketika kita berbicara siapa yang paling kuat, maka kita melihat lagi ayat lain yang mengatakan, yang menghormati Bani Adam, sehingga terus berjalan. Kita berkata lain, ini terus tidak ada habisnya. Namun yang saya pahami, orang-orang ini begitu luar biasa senangnya menemukan pertemuan-pertemuan ini. Namun ketika ada celah untuk melihat bahwa ada pencipta daripada alam raya ini, mereka buru-buru menutupnya hijab-hijab ini, sehingga mereka tidak melihat bahwa ada pencipta di balik penciptaan ini sebenarnya. Mereka menafikannya. Namun sebagian daripada mereka, seperti Dr. Maurice Bucaille, yang menemukan tentang penciptaan manusia dari suatu proses yang saya sebutkan di awal tadi, dari tetes air, lalu air yang terpancar, yang disebutkan semua di dalam Al-Quran Karim, dan proses menjadi manusia. Dia takjub ketika dia membaca Al-Quran, lalu menemukan bahwa ini sudah dibicarakan 1500 tahun yang lalu kurang lebihnya. Dia takjub dan dia pelajari hal-hal lain di dalam Al-Quran, dan penuh dengan penemuan saintifik yang dia rasa inilah kebenaran sejati. Maka dia memeluk agama Islam. Ada orang-orang seperti ini. Bahkan para ulama terdahulu, mereka memiliki multidisipliner. Mereka bukan hanya memahami agama Islam sebagai seorang ulama, sebagai seorang faqih, namun mereka menjadi seorang saintis yang menemukan astrologi, menemukan teropong untuk melihat bebintang yang ada di langit sana, atau menemukan arah-arah buat pelayaran, atau kincir yang buat irigasi. Ini semua begitu teknologi yang canggih pada zaman itu. Dan ini ditemukan oleh para ulama-ulama muslim. Karena bagi mereka, bagi kita, kaum mukminin, yang namanya penemuan saintifik itu tidak bertentangan dengan masjid kita, tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Maka ketika mereka menemukan ini, tafakur mereka semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara mereka orang-orang non-muslim, ketika ini mereka menemukan teknologi-teknologi tersebut, semakin mereka deviasi jauh daripada ajaran agamanya. Ini perbedaan kita. Maka pada saatnya kita menjadi tonggak teknologi dunia yang menghantarkan orang-orang Eropa tercerahkan dan menemukan mereka kegemilangannya berkat sumbangsih peran serta
yang dilakukan oleh para ulama-ulama muslim pada saat itu. Inilah kita kaum mukminin yang semakin mendekat kepada Allah, kita akan melihat ini semua. Ini semua tiada hal-hal yang sia-sia. Bahkan coba kita renungkan, wassama'a banainaha bi'aidi wa inna lamusikun, bahwa dikatakan di dalam Al-Quran, langit yang dibangun dengan kekuatan. Bi'aidi di sini kita tidak menerjemahkannya dengan tangan, walaupun artinya tangan, namun ulama menerjemahkannya dengan kekuatan. Bi'aidi, dengan kekuatan, langit yang dibangun dengan kekuatan, lalu dilapangkan. Dan sekarang kita baru mendengar ada teori yang mengatakan the expanding universe, bahwa alam semesta ini yang dilapangkan. Kita sudah mendengarnya, namun kita tidak memahaminya. Kita akan takjub dan terkejut ketika begitu banyak Allah berikan petunjuk-petunjuk ini. Bukan hanya di dalam ayat-ayat kauniyah, namun di dalam ayat-ayat Qur'aniyah. Yakni ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, yang ketika kita membacanya, kita menyimaknya, kita mempelajari daripada tafsir yang diberikan oleh para mufassir, para ulama yang mumpuni, yang membukakan pemahaman kepada kita bahwa inilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan takjub, Allahu Akbar. Dengan itu kita akan semakin mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita begitu dekat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi kita? Dari mana kita mempelajarinya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajari kita Al-Quran melalui Sayyidina Jibril, lalu kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan kepada orang-orang yang soleh, para sahabat-sahabatnya, lalu terus menerus kepada ulama-ulama yang mumpuni hingga kepada kita, dan kita mempelajarinya agama ini yang penuh dengan kebenaran. Tidaklah ini semua ada pencipta di balik ini semua. Tidaklah ini membuka mata kita dan mata hati kita bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini adalah manusia yang kecil, tiada daya dan upaya, begitu lemah, daif. Kita ini tidak memiliki apa-apa. Namun yang sangat menakjubkan adalah kita juga manusia yang dipilih oleh Allah menjadi khalifah, menjadi wakil Allah di muka bumi, yang sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa dan begitu lemah. Namun Allah memberikan kemampuan untuk berpikir pada diri kita masing-masing, untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, untuk berpikir merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di balik ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat penciptaan atau ciptaan-ciptaan Allah ini, dalam alam semesta ini, dalam perbuatan yang Allah telah lakukan, yang Dia berikan kepada kita, sebagian-bagian daripada afalnya, yang menjadi peristiwa-peristiwa di muka bumi ini. Kita melihat kebesaran Allah, lalu kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabbana, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Kita takjub, mengagungkan, mensucikan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung daripada siksa api neraka, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu di samping ayat-ayat kauniyah dengan tafakkur, lalu kita memasuki ada ayat-ayat Qur'ani dengan tadabbur. Tafakkur dan tadabbur ini serupa, berfikir, namun tafakkur lebih kepada keluar melihat alam dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Tadabbur kita menyimak, membaca, menghayati lebih tepatnya, menghayati pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita membacanya, lalu kita mencoba memahaminya, lalu dengan mempelajarinya melalui petunjuk, ajaran, bimbingan para ulama yang memberikan kita pemahaman.
Karena kita diminta untuk bertanya kepada ahlu zikir, orang-orang yang mengingat Allah, kepada hal-hal yang kita tidak mengetahui. Di situ kita akan mempelajari ayat-ayat Allah ini. Begitu banyak di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini kalam Allah? Kalamnya Allah, pembicaraannya Allah, perkataannya Allah. Maka jika kita pengen dekat Allah, pengen memahami Allah, pengen mengetahui Allah, mengenal Allah, baca Al-Quran Karim. Bapak Ibu akan mendapatkan tercerahkan daripada kegelapan. Bukankah Allah mengatakan yang terus-menerus kita baca di dalam sholat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang dan sangat menyayangi. Karena perkataan Rahman seperti kita sudah bahas sebelumnya adalah kasih sayang. Kasih sayang Allah. Berkata tentang pemurah, maha dermawan, al-karim. Nah, Ar-Rahim, kita berbicara Allah itu sayang dengan mesra terhadap orang-orang yang beriman, yang khususnya akan diberikan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu banyak penafsirannya. Ulama memberikan penafsiran begitu banyak tentang ayat yang pendek ini. Lalu Ar-Rahmanirrahim diulang kembali. Dan ini diingat-ingat jika kita merenungkan dalam sholat kita, Bapak Ibu. Ketika kita sholat, kita akan bercucuran air mata. Begitu sayangnya Allah sama kita. Ingat nggak ketika Rasulullah SAW itu berserta dengan para sahabatnya, dia melihat ada seorang wanita yang lari ke sana kemari dalam kesedihan, kegelisahannya mencari anaknya, yang siap menentei anaknya ketika berjumpa nanti. Lalu tak lama dia berjumpa dengan anaknya itu. Lalu dia peluk anaknya, dia susui anaknya. Para sahabat menyaksikan itu dan Rasulullah SAW. Para sahabat takjub melihat kasih sayang seorang ibu yang begitu mesra. Selesai peperangan, lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, akankah ibu itu atau wanita itu melemparkan anaknya ke api? Lalu langsung serta-merta para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu lebih daripada itu. Kasih sayang Allah itu lebih. Jika Bapak Ibu, saya ingatkan terus, kasih sayang seorang anak begitu bangga terhadap ibunya yang sepanjang galah. Namun kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya sepanjang jalan yang tiada berakhir. Nah, kasih sayangnya Rasulullah kepada kita yang terus-menerus menyayangi kita, yang merindukan kita, lebih besar daripada itu semua. Lalu kita renungkan lagi, gimana kasih sayangnya Allah kepada kita semua, jauh daripada itu semua. Tak terbayangkan kalau kita tidak bercucuran air mata atau merindukan untuk mendapatkan kasih sayang terus-menerus daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran kita menemukan Malik Yaumiddin, dialah Raja, Malik, Raja daripada hari penghabisan nanti, hari penentuan. Dialah Raja yang akan berdiri semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mohon Ia kata abudu wa Ia kata sembah. Bukankah kita mohon ini hanya kepada Allah, memohon pertolongan, mohon kesuksesan, yang lemah yang tiada berdaya ini memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Mudahkanlah ya Allah jalan yang lurus ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri. Siapakah mereka? Para anbiya, para nabi-nabi, Rasulullah, para sahabat, para salafus saleh, orang-orang yang soleh, para ulama muhaqqiqin yang dekat kepada Allah, ulama yang murni, yang mumpuni. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta untuk bersama dengan mereka. Ini sebagian kecil yang kita mulai. Dan nanti dalam pertemuan selanjutnya dan selanjutnya saya akan memasuki nama-nama Allah yang indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini berbicara tentang nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dari sifat-sifatnya yang begitu indah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan penerangan bagi kita. Allah sendiri seperti kukatakan di awal tadi,
Tidak mungkin Allah membiarkan kita seorang diri dengan kesepian. Tidak. Allah akan mengaruniakan ilham, hidayah, petunjuk. Dialah Al-Hadi yang memberikan petunjuk, yang maha memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, sebagai penghabisan daripada kajian di pagi hari yang cerah ini adalah, apakah buah daripada tafakkur dan tadabbur ini? Tafakkur ini menghantarkan kita mengetahui, mengakui, menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha Esa, yang Maha Satu, dengan Dialah yang kita memahaminya dengan tauhid. Lalu kita mengagungkannya dan merasakan kasih sayangnya Allah yang luar biasa, yang tiada habisnya. Lalu yang kedua, akan bertambah keimanan kita, penyaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati kita. Lalu kita akan bertambah keimanan dan menjadi orang-orang yang muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasakan, dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita akan menjadi orang-orang yang memiliki semangat beribadah lebih daripada hari-hari sebelumnya, dan untuk berbuat baik, memotivasi diri kita untuk semakin berbuat baik, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal ibadah kita, karena kita nggak mau kehilangan momen untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mendapatkan kenikmatan di hati kita yang mengenyahkan stres, yang mengenyahkan kesulitan, yang mengenyahkan hal-hal yang tiada baik bagi diri kita. Itu semua kita dapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menjadi orang-orang yang berprasangka baik, yang selalu memiliki zon, prasangka, pemikiran yang baik akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kehidupan ini. Maka kita bertawakal dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan mencapai diri kita tidak memiliki kesedihan. Orang-orang, para aulia Allah, para kekasih Allah itu tidak ada rasa gundah gulana maupun kesedihan. Bapak Ibu, mereka selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan dalam seri pertama ini dengan tafakkur dan tadabbur, dengan bertafakkur akan ayat-ayat kauniyah dan bertadabbur dengan ayat-ayat Qur'ani. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk terus mendekat kepada Allah, bersyukur, berzikir selalu, menuntut ilmu, datang ke kajian-kajian majelis ini, membawa keluarganya bersama-sama. Bukankah suatu kenikmatan bisa bersama-sama beranjak pergi menuju surga? Dan salah satu langkah mudah untuk menuju surga dimudahkan oleh Allah adalah datang ke majelis-majelis ini. Majelis ini, Bapak Ibu, jangan remehkan. Dia manfaat dunia akhirat. Bapak Ibu melihat kita yang hanya segelintir, namun tidakkah Bapak Ibu mengetahui ada jin-jin yang hadir di sini, ada malaikat-malaikat yang hadir di sini. Dan malaikat satu sama lain mereka mengkabari kepada kawan-kawannya, sehingga sampai kepada penduduk-penduduk langit bahwa ada sifulan-sifulan di sini yang ikut mendengarkan atau berzikir. Mereka terus mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua. Ada ikan-ikan di lautan, bukan satu dua ikan, banyak ikan di lautan yang tak terhitung jumlah kepada Allah. Untuk kita diampuni dosa, dimudahkan jalan kepada surga-Nya Allah. Maka jangan remehkan, ajaklah saudara-saudara, kawan-kawan dalam majelis ini. Semoga majelis ini menjadi majelis yang bermanfaat bagi kita semua, penuh dengan keberkahan. Semoga Bapak Ibu dimudahkan terus-menerus untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersyukur atas nikmatnya. Semoga dengan ini semua kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita ini sendirian atau sepi. Dialah Allah yang dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Maka berdoalah, berkomunikasilah, berbincang-bincanglah dengan Allah dengan bahasa apapun yang Bapak Ibu bisa gunakan. Jika Bapak Ibu belum terbiasa untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan bahasa Arab yang diajarkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis, maka berbicaralah dengan Allah dengan bahasa yang Bapak Ibu bisa lakukan.
Bapak Ibu bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris bahasa Inggris, dengan bahasa Jawa, dan seterusnya. Allah itu maha mendengar. Semut-semut derap langkahnya hanya Dia mengetahui. Kita semua Dia melihat. Al-Alim, Dia maha mengetahui. Dia mengetahui mendengar kita. Dia mengetahui mendengar kita yang mengangkat tangan berdoa. Doa itu tanda ta'abudan kita kepada Allah. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan ego kita yang merasa tidak memerlukan sesiapa. Kita butuh Allah. Allah yang mudahkan. Allah yang mudahkan kita dengan berdoa kepadanya. Mohonlah sebanyak-banyaknya untuk kebaikan di dunia di akhir. Untuk dekat sama Allah, menjadi orang yang bertakwa. Dan sesiapa yang bertakwa akan dimudahkan urusan-urusannya dan bahkan mendapatkan rezeki daripada tempat yang tidak terduga pada saat yang tidak terduga. Semoga Allah mendekatkan kita selalu dan membukakan jalan bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa, dan sebelumnya saya ingatkan bahwa ini pertemuan pertama daripada 3 sesi yang akan berjalan. Yang kedua nanti kita akan memasuki penjelasan terhadap kitab akidah yang sederhana yang banyak dibaca di pesantren-pesantren, majelis-majelis ta'lim di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke atau di belahan bumi manapun. Lalu dari situ kita akan mempelajari lagi bagaimana nama-nama Allah yang begitu indah yang kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita akrab dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pertolongan kita semua. Akhirul kalam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa nastaghfirullah wa natubu ilaik. Wahai Allah, ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Penyayang lagi menyayangi dengan mesra. Al-Ghafur al-Ghafar, irhamna wastaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Wahai Allah yang Maha Pengampun dan mengampuni hamba-hambanya, ampunilah kami, rahmatilah kami. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah. Allahumma najih ikhwanina al-mu'minina al-mustada'ifina fi Filistin wa fi Suriah wa fi kulli makan. Wahai Allah, bantulah, berikanlah pertolongan bagi orang-orang yang terpinggirkan yang ada di Filistin, di Suriah, di semua tempat kaum muslim-muslimah berada. Berikanlah pertolongan bagi mereka. Bantulah mereka ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, atina as-sihhata wal afiyah wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, karuniakanlah kami sehat wal afiyah. Berikanlah kami bukan hanya sehat, namun berikan afiat, diberikan kesempurnaan dalam kesehatan kami yang berakibat kebaikan di dunia maupun di akhirat. Diberikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dijauhkanlah kami daripada siksa kubur dan api neraka. Wahai Allah, mudahkanlah kami terus-menerus dalam menuntut ilmu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma, dan karuniakanlah bagi kami rezeki kefahaman akan agama ini. Lalu Engkau mudahkan, yassir lana wa la tu'assir, dan jangan Engkau persulit bagi kami untuk memiliki amal mutaqabbal, amal yang Engkau terima ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله تعالى العظيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.